Oke, di sini agak beda ya. Jadi saya di sini itu nggak akan membahas tentang algoritma dasar karena sudah bosen ya untuk algoritma dasar ya. Apalagi JavaScript ya, katanya susah atau gimana. Oke, di sini kita akan ngoding ya. Ini ngoding tentang HTML ya, HTML dan CSS ya. Dan ini akan saya tambahkan JavaScript. Ini JavaScript-nya ini dipakai untuk nampilkan pop up modal. Jadi apa sih yang akan saya coding? Sebenarnya ini nggak ngoding ya, bukan live coding sih sebenarnya. Ini cuma review aja sih sebenarnya. Jadi saya akan bahas yang pertama ini ya, spesifikasi yang dibutuhkan ya. Nah, spesifikasi yang dibutuhkan yang pertama adalah laptop ya. Spesifikasinya ya minimum aja. Soalnya kan kentang ini juga yang saya pakai itu juga kentang kok laptopnya. Jadi bisa lah dipakai. Kemudian internet. Nah, ini internet itu diperlukan ya untuk menginstal kayak Framework, Bootstrap atau Tailwind CSS. Tapi kalau saya karena ini nggak bakalan pakai Framework, maka ini pakai CSS semantik ya. Kemudian text editor. Nah, text editor yang saya pakai adalah Visual Studio Code ya, seperti ini ya. Yang sudah saya custom tampilannya seperti ini. Apa yang akan kita buat? Nah, kita akan ngebuat website sederhana dari nol berdasarkan videonya di Afrizal di Cu Universe bagian Cu Universe semester 1. Tampilan websitenya itu bakalan seperti itu. Ya, tampilannya seperti itu, cuma akan saya custom dan untuk masalah perizinan saya tadi itu sudah ngomong ke Dia Rizal tapi Dia Rizalnya belum ada jawaban. Ya, ya udahlah, nggak apa, pokoknya sudah bilang kalau memang mau di take down katanya nggak perlu take down soalnya kan ini sudah saya custom lagi kan, jadi nggak 100% ngikutin kodenya di Afrizal, jadi ini kodenya sudah berubah, sudah saya edit. Kemudian desain website. Nah, desain website sebelum kita mulai ngoding itu kita harus desain tampilannya ya, tampilan websitenya terlebih dahulu. Nah, ini aplikasi yang saya pakai yang bisa digunakan itu bebas sih sebenarnya, tapi yang biasanya saya pakai itu Figma, Adobe XD, atau kita bisa menggunakan sketsa tangan itu juga boleh sih sebenarnya. Tapi karena biar lebih cepat kita bisa pakai yang pertama ada Draw.io. Ini ada linknya, atau kalian bisa search aja draw.io atau draw.io aja, itu sudah kok. Kemudian Figma, atau kalian nggak suka pakai Figma, kalian bisa pakai Lucid Draw atau namanya itu Lucid Chart sekarang itu. Kemudian eraser.io. Nah, ini eraser.io. Dan ini aplikasi untuk unline code ini, dia itu gunanya untuk, jadi dari kode SVG itu nanti bisa dirubah ke, ya SVG kan, SVG itu bisa dirubah ke kode yang kalian bisa copy dan kalian bisa tambahkan ke uh, tampilan website kalian. Dia itu jadi lebih apa ya, ngomongnya, dia itu jadi dari SVG yang apa, ukurannya segini, ukurannya berapa mega atau berapa KB, dia itu bisa apa namanya, bisa online, kok online sih lebih tepatnya, kayak dia itu nggak usah diimport, jadi dia itu langsung bisa tampil itu pakai unline code. Nanti itu ada tekniknya lagi kok kalau pakai ini. Nah, ini adalah contoh ya tampilannya seperti apa. Bentar, nanti itu pakai apa ya, saya lupa ya. Ctrl Shift B. Hmm, setting. Dia itu nanti pokoknya pakai yang namanya itu apa sih? SVG.
to URL encode CSS. Nah, dia itu dipanggil pakai datanya ya. Nah, ini gimana? Preview project. Bukan. Bukan ini sih. Apa ya? Nampilin. Oh ya, nanti itu dia itu pakai yang namanya data apa gitu. Data terus plus apa itu dia itu nanti. Jadi dia itu ukurannya bisa diperkecil kalau pakai ini, kalau pakai SVG. SVG itu URL encode. Dia itu bisa jadi ukurannya bisa lebih kecil dan dia bisa atau enggak ada ukurannya ya. Jadi dia itu bisa langsung dimuat dengan cepat lah kalau pakai URL encode. Oke, lanjut ya. Oke, itu untuk pembahasannya tentang pemakaian URL encode. Nah, ini tampilannya kan kita bisa lihat di sini ada header kemudian ada menu. Header, di dalam header itu ada navbar. Nah, di dalam header ada navbar, kemudian di dalamnya ada menu. Nah, menu ini yang nanti akan kita pakai untuk perpindahan dari konten 1, konten 2 ke konten 3. Jadi dia itu perpindahan. Terus kemudian untuk footer dan header ini nggak bisa berganti ya. Maksudnya nggak bisa dirubah lah, nggak bisa diganti lah kontennya. Jadi yang bisa dirubah itu menu sama konten di dalamnya. Jadi header sama footer itu nggak bisa. Oke, daripada lama-lama, oke kita lanjut ke codingannya. Nah ini ya, jadi ini ya di sini ada doc type HTML. Nah ini kan HTML yang biasa kita pakai ya. Doc type HTML, kemudian HTML language pakai English ya, English. Kemudian metanya UTF-8, meta name-nya viewport. Kemudian ini title-nya adalah tampilan website dari nol ya. Kemudian ini link rel ini dipakai untuk import style kita, style custom kita. Kemudian lanjut nih ya, jadi ini sebenarnya penting ya. Ini untuk SEO lah. Ini meta dan ini untuk tampilannya ya, title, terus kemudian import. Oke, kemudian masuk ke body ya. Jadi head cuma sampai sini. Nah, body kita bisa lihat di sini ada header di dalamnya ada nav. Header di dalamnya ada nav sebagai navigator bar. Nah, di dalam navigator bar di sini ada div class navbar. Nah, div class navbar ini nanti yang akan kita panggil di CSS-nya. Lanjut ya. Kemudian kita masuk ke menunya. Ini kan ULLI. Nah, UL ini dipakai untuk itu ya, apa namanya? Membungkus si list menu. Nah, list menunya ada home, about sama contact me. About me sama contact me. Nah, ini ada ahref. Nah, ahref ini itu perpindahannya. Jadi dari indeks HTML. Nah, ini kan kita ada di indeks HTML. Kita bisa pindah ke about HTML. Nah, about HTML. Di dalam about HTML nanti kita juga harus pindah ke indeks HTML dan atau ke kontak HTML. Oke, seperti itu ya strukturnya ya. Ada pembuka, ada penutup, ada penutup ya. 1 2 3 4. 1 2 3 4 kan. Kemudian kontennya. Nah, di dalamnya ada konten.
Nah, ini yang nanti itu berubah. Ini kan ada div container content 1. Ini kelasnya ya. Jadi yang nanti akan kita panggil ini container content 1. Kemudian di dalamnya ada card, div class card. Nah, card ini dipakai untuk ngebungkus ini image src ini, yaitu gambar ya. Image yang saya pakai ya. Kemudian alt ini gunanya untuk apa? Untuk nama dari image-nya, penamaan dari image-nya itu mau dinamain apa. Nah, ini pakai saya tulis YouTube thumbnail. Kemudian kita buat kelas thumbnail. Nah, kelas thumbnail ini untuk stylenya ya. Dan untuk ID ini nanti yang akan dipanggil di modal untuk video YouTube. Kemudian P kelasnya adalah CTA text. Nah, ini kan saya tulis seperti ini. Kemudian modal untuk video YouTube. Nah, modal untuk video YouTube ini itu nanti adalah pop up. Ada div ID video modal. Kemudian kelasnya modal. Div kelasnya adalah modal konten. Ada span, close. Ini nanti bentuknya itu close dan times titik koma ini. Terus kemudian di dalamnya ada iframe ID YouTube video dengan ukuran lebarnya itu 100% sama height-nya itu 315. SRC-nya ini enggak diisi ya. Soalnya kita nanti mainnya di JavaScript-nya ya. Kemudian ada frame border 0, kemudian allow full screen. Jadi bisa dimungkinkan untuk full screen. Oke, kemudian ini ada footer. Nah, footer dan di dalamnya ada H3. 3 ini design with love by saya sendiri ya. Oke, kita lanjut ke about. Nah, about ini juga sama. Itu sama. Tampilannya dia itu sama kok. Yang membedakan itu ini konten di dalamnya. Nah, harus dilihat ya di sini. Di sini ada H3 sama P. Yang tadi itu ada P sama image. Nah, ini penting ya. Nanti itu diperlukan. Kalau di kontak ini juga sama. Cek. Dia itu ada H3 sama P. Nah, ini H3 sama P ini gunanya untuk apa sih? Kita bisa pindah ke style.css. Nah, ini untuk mengatur tampilan dasar HTML. Oh, tampilan dasar halaman. Ini ada bodinya, warnanya alice blue, marginnya 0, paddingnya 0. Font family yang saya pakai itu Arial sama sans serif. Kemudian ini ada navbar. Background colornya adalah blue violet. Ukurannya ada 80 pixel dengan displaynya itu flag. Kemudian justify content itu center. Align itemnya center. Kemudian ini ada menu styling. Dia pakai displaynya flag. List stylenya none. Margin sama paddingnya 0. Kemudian menu LI-nya margin 0 sampai 20 pixel. Lanjut ke menu LI A. Nah, menu LI A. Menu ini itu sebenarnya itu apa sih sebenarnya? Ini UL sebenarnya. UL menu. Nah, ini navbar ini div. Tapi biar singkat dia pakainya ini dot menu. Jadi kelasnya yang dipanggil. Ini menu LIA, text decorationnya none, colornya white, font size-nya itu 18 pixel, paddingnya itu 10 pixel sampai 20 pixel, border radiusnya itu 5 pixel, dengan transisi backgroundnya itu 0,3 second is. Kemudian menu LIA itu pakai hover dengan background colornya itu crimson. Ini warna merah ya.
Kemudian container for content saya pakai dia itu background colornya itu white, displaynya flag, justify kontennya center, align itemnya center di tengah ya. Kemudian height itu 70 VH ukurannya. Ini styling the card. Ini untuk apa? Ukuran dari cardnya ya. Ada background colornya white, paddingnya 40, border radiusnya itu 10 pixel. Ada box shadow. Nah, box shadow ini untuk shadow dari boxnya yaitu 0, 4 pixel, 8 pixel dengan RGB-nya itu ini berwarna hitam. Kemudian text align center dia itu berada di tengah ya. Kemudian mark width-nya itu 500 pixel dengan marginnya 0 auto. Dan masuk ke card title. Nah, card title itu pakai H3. H3 ya. Kalau ada H3 maka dia dipakai. Font size-nya itu 28, colornya itu blue violet, margin bottomnya itu 20 pixel. Card kontennya itu CTA, CTA content text-nya itu ini. Font size-nya 18, colornya itu ini hitam ya. Line height-nya itu 1,5. Kemudian masuk ke thumbnail image. Nah, thumbnail image styling. Ini untuk gambar ya. Mark weight-nya itu 80%, height-nya auto, border radiusnya itu 10 pixel sama margin bottomnya itu 20 pixel. Kemudian ada footernya masih sama ya, dia itu pakai blue violet, colornya white, displaynya flag. Kemudian ada justify content sama align itemnya center. Kemudian height-nya itu 60 pixel dengan text align centernya, text align itu center. Footer H3-nya margin 0 dengan font size itu 16 pixel. Nah, ini untuk responsif ya. Kalau tampilannya itu untuk layar kecil, entah itu untuk mobile atau tablet ya. Ini. Oke, masih sama ya. Menu LI-nya marginnya 0,10 pixel, cardnya kan ukuran dirubah jadi diperkecil, CTA text-nya juga diperkecil, footer H3-nya juga diperkecil. Kemudian masuk ke modal styling. Nah, modal styling ini ada display none, yaitu sembunyikan modal secara default. Kemudian position fixed, jadi dia itu akan tetap di layar. Kemudian Z index 1000 agar dia itu bisa dipakai di atas konten lain. Kemudian left sama topnya 0, width-nya itu 100%, height-nya 100%. Lebar penuh, tinggi penuh, overflow auto. Jadi kita itu mengizinkan untuk scroll jika itu diperlukan. Kemudian ada background color. Nah, background colornya ini semi transparan ya. Kemudian ada modal konten, ini pakai putih, marginnya itu 15% auto, jadi pusatkan modal, paddingnya itu 20 pixel, bordernya 1 pixel, solid 88, 888, dia itu hitam ya. Kemudian width-nya itu 80% dengan lebar modalnya. Dan mark width-nya itu 600 pixel, yaitu lebar maksimal. Kemudian close, yaitu ketika kita nutup ya. Jadi warna untuk close button. Ini warna hitam. Float track. Jadi itu penempatan dari close-nya itu berada di sisi kanan. Font size-nya itu 28 pixel, font weight-nya itu bold. Jadi terlihat tebal ya. Kemudian close hover sama close focus. Colornya itu black, jadi warna ketika hover, jadi warna ketika disilang. Kemudian text decoration none, kemudian cursor pointer. Oke, berarti kita bisa langsung ke codingannya. Oke. Oke, ini ya codingannya ya. Jadi ini ada home, ada about me.
Jadi dia itu tentang saya. Bisa kalian baca di sini ya. Ini ya. Jadi ya, ini deskripsi saya ya. Jadi video ini saya pakai video dari Bang Dia Afrizal ya. Nah, dia itu lebih lengkap dari video punya saya ya. Ini pakai, maksudnya saya terinspirasi ya. Maksudnya kayak tampilannya dan lain sebagainya. Dan untuk codingannya itu beda ya dengan punyanya Bang Dia Afrizal. Jadi saya terinspirasi ya dari video beliau. Dan ada kontak me, hubungi saya. Ya kalau nanti dibutuhkan untuk ada penambahan nanti akan ditambahkan lah nanti ini. Oke, design with love. Dan kita ini, jadi ada fitur yang keren di sini. Dia itu ada modal. Nah, seperti ini kan. Nah, saat kita ini buka, dia itu muncul. Oke, jadi ini ada fitur yang saya tambahkan ya. Oke. Oke. Atau kalau di full screen juga bisa. Ya, di full screen juga bisa. Oke. Oke, saya close close ya. Oke. Mungkin cukup sampai sini ya untuk pembahasan tentang apa namanya eh, nampilin kodenya atau apa? Preview codingan yang saya pakai atau saya buat ini. Oke, mungkin cukup sampai sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.